Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah, Kutubid da'wah wal irsad al-Habib Abdullah ibni Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darin, amin. Kita kembali dengan makna kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Orang yang membaca kalimat tersebut 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, pasti Allah meridhoinya. Apa makna dari kalimat raditu bi Muhammadin nabiyya? Wa man radiya bi Muhammadin nabiyya, seseorang yang rela dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan sebagai nabinya, kana bihi muqtadiyan, adalah orang tersebut dengannya baginda Nabi itu mengikuti. Muqtadi, mengikuti. Berarti baru sah dikatakan dia rela menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kalaupun dia ulang alik, dia baca raditu billahi rabba bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula, tapi tidak dijadikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, maka kata-katanya hanya sebatas di lidah, belum sampai kepada aplikasi perbuatan. Wa bihadihi muhtadiyan, dan dengan hidayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia terpetunjuk. Muhtadiyan, dia terpetunjuk, orang yang terpetunjuk dengan hidayah Nabi. Wali syar'ihi muttabi'an, dan bagi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengikutinya. Muttabi'an, mengikutinya. Wa bisunnatihi mutamassikan, dan dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berpegang teguh. Mutamassikan, berpegang teguh. Wa li haqqihi muazziman, dan bagi haknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengagungkan. Muazziman, mengagungkan. Wa minas salati wassalami alaihi mukatsiran, dan dari berselawat dan mengucapkan salam atasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memperbanyak. Wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan bagi ahli baitnya Nabi, bagi ahli baitnya Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi dia mencintai. Wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahiman, dan di atas mereka ahli bait dan sahabat dia mengucapkan taraddi. Apa itu taraddi? Radhiyallahu an. Wa mutarahiman, dan mengucapkan tarahum. Apa tarahum? Rahimahullah. Wa ala ummati musfiqan, dan di atas umatnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkasih sayang, dia mencintai, dia berkasih sayang. Walahum nasihan, dan bagi mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menasehati. Itu ciri-ciri orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai, dia rela mengatakan, menjadikan Nabi Muhammad sebagai ikutannya, sebagai nabinya. Dia jadikan Nabi sebagai ikutan, kemudian dia dengan hidayah Nabi, dengan petunjuk yang Nabi bawa, dia terpetunjuk. Bukan dia baca hadis lalu dia sesat, dia tahu dengan ilmu agama tapi dia tidak terpetunjuk, justru dia selewengkan, dia salah gunakan, dia cari kekurangan yang sebetulnya tidak ada kekurangan. Kemudian dia dengan syariat Nabi mengikuti, kemudian sunnah Nabi dia berpegang teguh, dia membesarkan hak Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan rela dia katakan Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Bukan orang mengharamkan Sayyidina. Kalau dia mengharamkan Sayyidina, dia masuk orang yang tidak menunaikan hak Rasulullah. Kemudian berselawat kepada Nabi dan ucap kalam sebanyak-banyaknya. Maka dalam hadis puasa yang Nabi naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin, salah satu yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka orang yang disebut namamu di dekatnya tapi dia tidak mau berselawat kepadamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru takut dia. Baru takut. Tadi enggak takut. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad, dia ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia mesti menunjukkan dengan cara mengucapkan sebanyak-banyaknya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, dan kepada ahli bait dan sahabat dia cintai. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya tentang Sayyidina Abu Bakar, beliau menyebutkan biografi Sayyidina Abu Bakar. Ketika ditanya tentang Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dia pun menyebutkan biografi Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Ketika ditanya tentang Sayyidina Ali, itu zaman itu perang politik waktu itu, maka dia pun menyebutkan biografi Sayyidina Ali. Lalu dikatakan, apakah kamu Syiah? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, kalaulah mencintai Nabi Muhammad itu menyebabkan saya jadi Syiah, maka saya rela jadi Syiah. Kalau itulah sudut pandang kalian, mencintai keluarga Nabi dan Sayyidina Ali menyebabkan saya Syiah, berarti betul lah saya Syiah. Orang itu pun bingung. Itu jawaban orang cerdas. Bukan berarti mencintai keluarga Nabi, mencintai Sayyidina Ali, orang itu diukur sebagai Syiah. Nah, dan itu bukan standar Syiah. Itu adalah standar orang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia tunjukkan mahabbah, cinta kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mencintai kecintaan kepada sahabat Nabi, berapa orang jumlah sahabat Nabi semua? Kira-kira 124.000. Berapa ahlu Badar? Berapa ahlu Ridwan? Nggak tahu. Alhamdulillah. Allah, berapa ahlu Ridwan?
Apa maksudnya ahli ridwan ihsan? Mana boleh katakan cinta? Ahli ridwan adalah di Hudaybiyah. Di Makkah. Sehingga pohonnya dinamakan yang pohon Ridwan dan ditebang oleh Sayyidina Umar bin Khattab, takut itu pohon diagungkan dan dibesarkan. Itu dijadikan dalil oleh Salafi, tidak boleh tabaruk dengan benda-benda. Nah, kalau soal itu bisa dia jadi dalil. Tapi soal tarawih nggak mau dia, nggak jujur. Itu sebabnya tidak boleh mengagungkan benda-benda. Kuburan-kuburan wali tidak boleh diziarahi. Sayyidina Umar memerintahkan menebang pohon Ridwan, takut para tabi'in jadi syirik. Dijadikan dalil karena mendukung pendapatnya. Salat tarawih 20 rakaat nggak bisa jadikan dalil di situ. Sunnah Umar itu bukan sunnah Nabi. Oh, enak, tak tahu ya. Nah, yang mendukung jadikan dalil, yang enggak sesuai enggak dipakai. Bukan berarti ahli sunnah tidak memakai sikap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi banyak dalil-dalil yang lain, bahkan dalam Al-Quran tentang cerita Raja Talut. Nah, itu tabaruk dengan peti Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian mengacakan taraddi dan tarahum. Ketika menyebut nama sahabat, baca radhiyallahu an, baca rahimahumallah. Kemudian ada kecintaan kepada umat, bukan kebencian, tapi kecintaan kepada umat dan memberikan nasihat kepada mereka. Bahasa ringkasnya pikir umat. Nah, itu bahasa orang yang menjadikan Nabi, dia ridha menjadikan Nabi sebagai Nabi. Fayambaghi laka ayyuhal mu'min, maka pantas bagi kamu wahai orang beriman, maka pantas bagi kamu wahai orang beriman, antutaliba nafsaka, bahwa kamu tuntut dirimu, tuntut nafsumu, bitahqiqi hadhil ma'ani, dengan memastikan, memantapkan ini makna-makna allati dzakarnaha, yang sudah kami sebutkan akannya. Fi makna, di dalam menguraikan makna perkataanmu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Sudah dari kemarin 2 kalimat, hari ini 1 kalimat. Kita seorang mukmin mesti memantapkan diri kita dengan makna yang telah disampaikan. Dicek satu persatu. Apakah kita sudah ridha dengan takdir Allah? Apakah kita sudah merasa puas dan cukup dengan rezeki yang Allah beri? Apakah kita selalu menjaga ketaatan kepada Allah dengan cara menunaikan kewajiban, meninggalkan larangan? Apakah kita punya sifat sabar ketika dapat cobaan? Apakah kita punya sifat syukur ketika mendapatkan nikmat? Apakah kita punya keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu makna raditu billahi robba. Dicek satu persatu sehingga dipastikan makna itu ada di dalam diri kita.
beratkanlah, paksakanlah nafsaka, dirimu, al-ittisafa biha, untuk bersifat dengannya makna-makna di atas. Kalau tidak bisa sabar, paksakan untuk sabar. Kalau enggak bisa menangis, paksakan untuk menangis. Kalau tidak bisa suka, paksakan untuk menyukai. Itu maknanya, beratkan dirimu, paksakan dirimu untuk bersifat yang di atas. Wala taqna' minha bimujarradil qaul, dan janganlah engkau cukupkan, janganlah engkau merasa puas darinya kata-kata dengan sebatas ucapan. Mujarradil qaul, jangan merasa puas dengan hanya sebatas kata-kata. Oh, saya sudah baca kalimat itu 3 pagi, 3 kali sore, dah cukup. Enggak boleh merasa cukup. Harus gigih lagi untuk menerapkan, memastikan makna itu ada di dalam diri kita. Siapa yang dipaksa? Siapa? Nafsu. Nah, nafsu. Maka di dalam diri seseorang itu, di dalam diri seseorang itulah nafsu. Di dalam badan seseorang ada nafsu. Nafsu itu mau dididik, maka Ramadan inilah didikan yang paling tepat untuk nafsu. Fa innahu qalilul jadwa, maka sesungguhnya sebatas ucapan, qalilul jadwa, sedikit faedahnya. Wa in kana la yakhlu am manfaatin, walaupun adalah sebatas ucapan, tidak kosong dari manfaat. Walaupun dia tidak kosong dari manfaat, tapi faedahnya enggak banyak. Tapi apabila maknanya itu mantap, maknanya itu pas di dalam hati, keyakinan kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu faedahnya cukup banyak sekali. Di antaranya Sayyidina Ala Al-Hadrami radhiyallahu an, beliau bisa melintasi Sungai Tigris dengan kudanya beserta pasukannya. Itu ketika maknanya itu sudah menyatu. Kalau cuma ucapan, enggak terlalu banyak pengaruhnya. Wa kadzalika, dan seperti demikian, faf'al, maka lakukan olehmu, fi jami'i ma taquluhu, pada seluruh apa saja yang engkau katakan akannya, minal azkar, dari zikir-zikir, wal ad'iyati, dan doa-doa, wa nahwiha, dan seumpamanya. Seperti itu juga apa? Apa maksud seperti itu juga? Kemana isyarahnya? Mana musyarah ilahnya? Musyarah ilah ke tutaliba nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani, memastikan, menuntut dirimu memastikan makna-makna apa saja yang kamu baca dari zikir-zikir. Subhanallah, apa maknanya? Hasan, apa maknanya? Tahu? Imam, ihsan, Maha Suci Allah, itu artinya. Maknanya
Allah suci daripada sifat-sifat yang menyebabkan Allah kurang. Allah tidak punya sekutu, Allah maha suci dari sekutu, Allah maha suci dari tempat, Allah maha suci serupa dengan makhluk, Allah maha suci duduk di arsy, Allah maha suci punya tangan, Allah maha suci punya anggota tubuh, Allah maha suci dari seluruh sifat yang menganggap atau menyebabkan kita beranggapan Allah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maha suci semuanya. Maka Allah tidak di langit. Yang katakan Allah di langit, Allah tidak punya tempat, Allah tidak duduk di arsy. Quran yang bilang begitu, kalimat Quran ada begitu, tapi pemahamannya tidak sebegitu. Nah, begitu juga alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Artinya segala puji bagi Allah. Maknanya adalah tidak ada satupun dari makhluk yang layak dipuji. Apabila ada makhluk yang dipuji, maka seluruh puji-pujian yang disampaikan kepada makhluk kembali kepada Allah. Maka ketika antum dipuji, apa bacanya? Alhamdulillah. Senang hatinya dipuji. Bukan senang saya dipuji, pujian yang kamu kasih ke saya kembalikan kepada Allah. Antum Masya Allah pintar sekali. Alhamdulillah. Begitu. Antum lucu sekali. Alhamdulillah. Antum ketek bana. Alhamdulillah. Jadi pujian itu dikembalikan semuanya kepada Allah. Nah, ketika kita memiliki sifat-sifat yang terpuji atau sesuatu yang menyebabkan kita dipuji, maka kita tidak merasa memiliki, karena semuanya itu dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil menghadirkan seluruh makna-makna nikmat yang ada di dalam tubuh kita. Sebetulnya enggak cukup 33. Alhamdulillah mata, alhamdulillah punya telinga, alhamdulillah gigi masih ada. Kalau enggak ada, bagaimana cara makan tulang ayam? Alhamdulillah tangan enggak stroke, kalau stroke disuapin makan. Alhamdulillah enggak demam. Alhamdulillah enggak campak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih gatal. Nah, itu semuanya dihadirkan ketika ucapan alhamdulillah. Itu juga doa-doa. Di doa-doa yang dibaca bukan hanya sebatas doa itu panjang, tapi juga doa itu dipahami maknanya. Dipahami maknanya. Kalau nggak dipahami maknanya, gawat jadinya itu. Apa kemarin doa dia itu? Sesat doanya. Dikasih dia lah, nah, harus nggak ada lah, dikasih dia lah. Nah, hamdayuwa fi ni'amahu la yukafi'u mazidah. Gila. Dan seumpamanya, termasuk bacaan Al-Quran, dipahami juga maknanya. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha, tuntutlah nafsumu dengan hakikat-hakikatnya, zikir-zikir, doa-doa dan seumpamanya. Tuntut nafsumu dengan hakikat-hakikatnya, dengan hak-haknya. Wattisafa bima'aniha, tuntut juga nafsumu untuk bersifat dengan makna-maknanya zikir-zikir dan doa-doa, sehingga hadir kekhusyukan di dalam zikir,
karena diri kita telah dihadiri atau menghadirkan makna-makna dari zikir tersebut. Ini sedang baca doa tertawa. Udah doa berlindung dari azab kubur, tertawa. Kemudian sedang baca istighfar, senyum. Itu enggak menghadirkan hak-hak istighfar. Kalau kamu baca istighfar, berarti kamu sedang mengajukan permohonan maaf atas kesalahan. Orang kalau mengajukan permohonan maaf atas kesalahan, bukan dalam kondisi bersenang hati, tapi dalam kondisi rasa takut. Misal dzalik, seumpamanya antakuna inda qaulik, bahwa adalah kamu ketika kamu membaca Subhanallah mumtali al-qalbi, itu memenuhkan hati, bitanzihillahi wa ta'zimih, dengan mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Jadi di lidah baca subhanallah, di hati ada kata-kata, ada bisikan-bisikan yang mensucikan Allah. Subhanallah, dalam hati Allah tidak beranak. Subhanallah, Allah suci daripada kawan. Subhanallah, Allah suci daripada ibadah kita sendiri. Allah tidak butuh. Subhanallah, Allah tidak berbilang-bilang. Subhanallah, Allah suci dari seluruh tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang kafir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda qaulika, dan ketika membaca atau ketika ucapanmu alhamdulillah mumtali al-qalbi, kamu dalam kondisi memenuhkan hati bis sana'i 'alallah, dengan menyanjung di atas Allah Subhanahu wa taala, wa syukrih, dan mensyukurinya. Sebagai contoh, ya kari, kita berada di tengah jalan, misalnya di dekat saja Simpang Indarung situ. Simpang Indarung, angkot nggak sampai ke atas. Tunggu angkot nggak ada. Hari dah malam, hujan lebat, perut lapar, mata mengantuk, salat isya belum, udah terlambat juga datang. Kemudian pas lewat orang pakai mobil, suruh naik. Alhamdulillah. Di depan ada razia, semuanya disuruh pinggir. Kita nggak ada helm, nggak ada SIM, mati pajak, SINK nggak bawa, punya serba nggak lengkap. Tapi lewat situ pejamkan mata, nggak tangkap. Alhamdulillah. Nah, ketika baca alhamdulillah, ketika kita zikir baca alhamdulillah, perasaan hati pada saat itu sedang atau seperti menerima rahmat dan nikmat Allah. Nanti malam antum diundang buka bersama di satu hotel terbesar di Jakarta, di Indonesia, Hotel Orang Kayu Basah. Selesai makan malam di situ, buka puasa, duduk di meja bundar, lepas itu salaman dengan salah seorang dermawan, pakai amplop salaman ini. So mau pulang pula nih, selesai salaman, tebal kali, nggak biasanya nih. Ini kayak orang uang 10.000 20 lembar kayaknya. Itu perasaan.
Pas dilihat bukan 10.000, 100.000, 20 lembar. 100.000. Tapi nikmat mata. Alhamdulillah masih aktif matanya. Alhamdulillah masih bisa belajar Quran. Alhamdulillah udah hampir selesai Qurannya. Alhamdulillah sebentar lagi mau kubro. Alhamdulillah tapi orang mau libur, bagaimana caranya? Alhamdulillah saya mau pindah kemana? Alhamdulillah saya numpang sama kawan belajar Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu semua dah mati. Dipenuhi dengan perasaan syukur atas nikmat Allah. Kemudian ketika membaca Rabbil Firli, ketika membaca Rabbil Firli, perasaanmu, keadaanmu adalah mumtalian minar roja, penuh dari pengharapan, fillah kepada Allah, ayyaghfiralaka, bahwa Allah mengampunimu, wa min khaufihi, dan juga penuh dari rasa takut, alla yaghfiralak, bahwa Allah tidak mengampunimu. Itu ketika baca Allahumma ghfir lana dzunubana, itu perasaan hati adalah takut jangan-jangan Allah tidak ampuni, tapi sangat berharap sekali supaya Allah berikan pengampunan. Itu yang namanya tasawuf. Bisa nggak dibuat? Jangan pura-pura. Sedihnya baru di lidah, itu boleh sebetulnya, supaya memancing kesedihan dari hati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah, 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 begitu. Itu enggak ada harapannya, tulis baca aja kagak betul. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Jangankan makna daripada hatinya, bacaannya belum jelas. Pagi astagfirullah, astagfirullah, jumlahnya 1000. Berapa istighfar antum sehari? 1000 saya istighfar sehari. Sebentar lagi seperti Sayyidina Abu Hurairah 12.000. Ketika ada dengar sebelas. Bukan begitu diajarkan, bukan jumlah. Jumlah juga penting, tapi penghayatan terhadap makna zikir juga penting. Faqis ala dzalik, bandingkan olehmu di atas demikian. Kira-kira kalau baca Allahu Akbar apa ya maknanya? Ketika baca kalimat ini apa ya maknanya? Ketika baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa ya maknanya? Jadi yang pertama sekali kita terapkan adalah dari bacaan-bacaan salat. Nah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kadang-kadang dia baca tahiyat cepat sekali, kita belum sampai mana ada salam. Itu penghayatannya di mana? Mana penghayatannya? Solatnya turun naik kencang sekali, di mana penghayatannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khair. Jadi perlu mumtalian fil qalbi, memenuhkan hati dengan makna-makna zikir. Wajtahid, sungguh-sungguhlah kamu fil huduri ma'allah, menghadirkan hati bersama Allah. Sungguh-sungguhlah kamu, berusaha keraslah kamu menghadirkan hati bersama Allah. Wa tadabbar ma'ani ma taquluh, dan berpikirlah kamu, bertadaburlah kamu akan makna-makna sesuatu yang kamu katakan akannya. Masya Allah.
Sambil renungi mana, Masya Allah. Pas hari panas-panas buka, dapat dingin, minum. Alhamdulillah. Berarti mentadabburi maknanya. Maknanya ditadaburi. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu fittisafi, di dalam bersifat, bima yuhibbuhullahu minka, dengan sesuatu yang mencintai akannya oleh Allah darimu. Minka kan? Nah, jadi bersifat dengan sesuatu yang Allah cintai. Wajtinabi lima yakrahuhu, dan menjauhi bagi apa saja yang Allah benci akannya. Bukan melakukan, bukan sebatas melakukan, tapi bersifat. Bisa dipisahkan benda dan sifatnya? Bisa? Tidak bisa. Sifat tidak bisa dipisahkan dari bendanya. Maka kita pengen ketaatan yang ada dalam diri kita, sifat menjauhi perkara haram, bukan menjadi sebuah perbuatan, tapi naik kepada tingkat sebagai sifat. Kalau sesuatu sudah menjadi sifat, maka tidak mungkin terpisahkan, dan dia tidak merasa berat dalam melakukannya, karena sudah jadi sifat. Beratkah api memiliki sifat panas? Tidak. Santai aja api itu punya sifat panas. Enggak ada kata api sifat panas sekali. Sampai kapan sifat panas ini? Api tidak pernah mengeluh sampai kapan dia panas. Air tidak mengeluh sampai kapan dia menjadi benda cair. Besi tidak mengeluh sampai kapan dia menjadi benda keras. Manusia tidak mengeluh sampai kapan dia dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keluhan itu tidak ada? Karena sudah diusahakan menjadi sifat. Kata orang tabligh, ala dapat sifat nyo. Turang lah dapat sifat. Bukan sifat dapat di jalan, tidak. Jadi ketaatan itu sudah menjadi sifatnya. Kalau kita memberikan menjadi latihan baru. Memberi latihan, masih memberi latihan untuk memberi, latihan untuk memberi, latihan untuk memberi, sampai pada satu tahap sifat kita adalah memberi. Latihan untuk senyum, dilatih lagi supaya senyum, coba senyum. Latih lagi supaya senyum, lebih senyum. Kemudian sudah menjadi sifat dia senyum. Orang enggak ada pun dia senyum. Dah sifat dia. Nah, dia enggak berat lagi, dah secara otomatis. Jadi solat itu sifat dia, puasa menjadi sifat dia, zikir sudah menjadi sifat dia. Kapan waktunya tiba zikir, dia langsung zikir, sudah sifat. Nah, ketika sifat tu enggak terasa lagi dia, enggak jadi beban lagi. Itu aja dia mesti. Atau ada orang begini, ngapain? Enggak ada apa-apa, ini aja. Karena itu sifat yang dia dapat sama zikir. Karena selama dia zikir di pondok, dia tidak pernah baca. Dia hanya dapat sifat muter-muter kepala. Nah, itu yang jadi sifat dia. Maka hati-hati dalam tarbiyah, hati-hati dalam latihan. Latihan harus dilakukan semaksimal mungkin, karena takut kalau kita buat satu latihan secara tidak maksimal, perkara yang tidak maksimal itu jadi sifat. Lucu silat dia sendiri satu jurus itu, kenapa lucu? Itulah dari dulu dikasih tahu dia nggak mau berubah, udah nggak bisa berubah lagi itu. Itu kan dah kawan. Kenapa begitu? Kepalanya itu solat ini nggak lurus ke depan gitu, nggak bisa lagi dirubah, udah sifat dia. Kenapa jadi sifat? Karena dia terbiasa melakukan ibadah secara enteng.
Orang kalau sudah menjadi sifat solat cepat, itu susah diperlambat. Dan sifat dia, diingatkan sekali 2 rakaat cuma ingatnya dia. Rakaat ketiga enggak lagi, tancap. Ada ayam minum. Nah, maka dalam latihan harus dilakukan secara maksimal supaya yang maksimal menjadi sifat kita. Wujubis salah islahil qalbi, wajib memperbaiki hati. Itu judulnya, wajib memperbaiki hati. Wasrif inayatak, palingkan konsentrasimu, palingkan tumpuanmu ila amril qalbi wal batin, kepada urusan hati dan batin. Palingkan konsentrasimu, palingkan tumpuanmu, palingkan perhatianmu kepada urusan hati dan batin. Mengaji bak cermin. Tumbuh lagi satu. Beli lulur dah, lulur. Kenapa terlalu fokus kepada bagian luar? Saya kok nggak tampan kayak orang itu ya? Cermin dia, kurang tampan saya. Jangan terlalu mementingkan luar. Sekarang pindah perhatian dari luar ke dalam. Lihat hati. Jagat pula. Udah lihat hati antum. Udah nampak? Enggak nampak? Enggak punya hati? Tuh lihat, dia letaknya kanan atau kiri? Hah? Kiri, di waket ya? Di sini. Lihat. Allah, terganggu sedikit. Insyaallah. Lihat lagi. Masih banyak makhluk di dalam. Khair. Jadi palingkan perhatianmu ke dalam urusan hati dan batin. Faqad qala alaihi salatu wassalam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak memandang, ila suwarikum, kepada rupamu, pesek kah, memancung, hitam kah atau putih, lebar mukanya atau oval atau lancip atau bulat, mata besar kah atau kecil, ada urusan. Allah enggak mandang ke situ. Wa amalikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'mal. Semuanya sama. Kok begitu ya? Dan kepada amal-amalmu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, hanya saja Allah memandang kepada hati-hatimu, wa niyatikum, dan niat-niatmu. Perbanyak niat-niat baik dalam hati. Jangan ada niat-niat enggak baik. Niat-niat untuk tidak salat tarawih lagi. Niat-niat untuk mensemayamkan Quran. Saya titipkan kepada Allah, astaudikumullah. Doa Ismail. Ya Allah, saya titipkan kepadamu Quranku selama 25 hari. Tambah satu lagi berarti. Nah, ada niat-niat yang seperti itu. Tapi tanamkan niat-niat yang baik.
niat-niat yang tinggi, cita-cita yang besar. Walaupun tidak cukup usia, nanti Allah bangkit sesuai dengan cita-citanya. Nah, fahaqqiq qaulaka bi amalik, sesuaikan perkataanmu dengan amalmu. Sesuaikan perkataanmu dengan amalmu. Kalau sempat berbicara baik, mengajak orang kepada kebaikan, maka kita paksakan diri kita untuk melakukan kebaikan yang tadi kita ajak orang untuk melakukannya. Itu mana haqqiq qaulak bi amalik. Jangan ajak orang ke masjid, kamu aja malas masuk masjid. Sebentar lagi waktu mau masuk, sebentar lagi azan mau dikumandangkan, tapi kamu ada di sekitar masjid, lalu memilih duduk di teras, memilih duduk di perkarangan daripada duduk di dalam masjid, sementara dakwahmu, ajakanmu mengajak orang untuk datang ke masjid. Itu enggak cukup, harus disesuaikan. Merasa malu, ini sebentar lagi saya sudah dekat masjid nih, saya selama ini ngajak orang ke masjid, sekarang saya sudah di perkarang masjid, walaupun waktu belum masuk, malu kalau sampai saya tidak ada masjid. Untuk apa saya ngomong selama ini ngajak orang ke masjid kalau saya dari ke masjid gak ke masjid? Itu mana haqqiq qaulaka bi amalik. Wa amil wa amalaka bi niyatik, pastikan amalmu dengan niatmu. Pastikan amalmu dengan niatmu, wa ikhlasika, dan keikhlasanmu. Jadi memastikan amal itu dengan niat dan keikhlasan. Wa niyataka wa ikhlasaka bi tasfiyati domirik, dan pastikan niatmu dan keikhlasanmu dengan membersihkan hatimu, tasfiyati domirika, membersihkan hatimu, wa islahi qalbik, dan memperbaiki hatimu. Bisa dipahami? Perkataan itu menjadi tahqiq, menjadi pasti dengan amal. Amal bergantung kepada niat dan keikhlasan. Niat keikhlasan bergantung kepada pembersihan hati dan memperbaiki hati. Berarti yang terpenting pertama sekali adalah memperbaiki hati. Jangan ada dengki. Itu apa dengki sama orang? Gak usah dengki karena dia tinggi, tidak usah dengki karena dia besar badannya, tidak dengki karena apa? Karena dia putih, tidak usah dengki karena dia kuning. Gak perlu dengki. Tidak usah dengki kalaupun dia banyak uang. Itu apa urusan dengki? Itu urusan Allah yang mengatur. Kalau kita dengki berarti kita tidak punya sifat terima dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Tidak usah juga benci. Kenapa dibenci orang? Kok sejengkel dia? Kenapa hidungnya itu kembang-kembang terus? Jangan kamu lihat hidungnya, lihat giginya. Nah, dan lihat hidungnya. Kalau kamu membenci seseorang karena fisiknya, berarti kamu telah merendahkan hasil karya Allah. Marah Allah direndahkan hasil karyanya. Malas lihat dia itu. Hidungnya itu bikin jengkel. Pesek, besar, kayak hidung bagong. Kamu tahu siapa yang menciptakan dia?
Siapa yang ciptakan hidung dia? Siapa yang kehendak hidungnya kayak gitu? Kenapa direndahkan? Hah? Berarti telah menghina hasil karya orang lain. Kalau karya orang lain saja bukan dihina, hanya ditiru, bisa dipenjara. Apalagi dihinakan. Sekarang bukan karya orang, karya zat Sang Maha Pencipta. Kalau kita membenci orang lain karena fisiknya, nah, itu santai sajalah. Oh, dia begitu, takdir tuh Allah berkehendak dia begitu. Saat dia nggak setoran, takdir itu dah, jadi dia pergi merokok keluar, takdir dah. Bukan sampai begitu pemahamannya. Itu pemahamannya marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Otak dia. Itu bukan pemahaman nggak benci. Bukan nggak benci, artinya nggak benci sama sekali, setuju-setuju aja. Dengan alasan itu takdir dan kehendak Allah, itu keyakinan yang sesat juga. Anak kamu nggak salat tuh, udah takdirnya. Nah, saya nggak benci dia, karena itu kehendak Allah. Sesat. Nah, dalam sebuah hadis, fa innal qalba, maka sesungguhnya hati, wal aslu, dia adalah pangkal. Hati itu adalah pangkal. Wa alaihil madar, di atasnya lah sumber, di atasnya lah beredar semuanya. Kenapa nggak makan? Hah? Hatinya nggak mau makan. Hati pokoknya itu. Malas hati, senang hati, sedih hati, patah hati, hati-hati. Maka untuk mengingatkan seseorang itu dengan kata-kata hati-hati. Nggak ada jantung-jantung katanya. Jantung-jantung tar ya nyeberang jalan raya, supaya nggak tahu apa. Dalam sebuah hadis, ala ketahuilah, udah lewat satu hadis ini aja. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam badan ada segumpal daging. Idza salahat, apabila daging itu baik, salaha sairul jasad, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Nah, seluruh tubuhnya baik, bagian dalam, bagian luar, semuanya baik. Wa idza fasadat, apabila daging itu jelek, rusak, fasada sairul jasad, rusak seluruh badan. Hampir tidak ada tempat di badan dia kecuali ada lukisan. Dilukis badannya, kayak nggak ada aja kertas. Itu apa yang rusak itu? Hatinya rusak. Kalau hati dah rusak, motor bunyinya bising. Motor bagus ibu gili, celana dirobek, kemudian benda-benda hancur. Kalau hatinya rusak. Jika hatinya baik, semuanya jadi baik. Ala ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Khair, insyaallah nanti kita sambung sampai tahap mana mesti kita memperbaiki hati sehingga mendapatkan sifat yang diinginkan di dalam kehidupan. Subhanallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.